Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Nah, sekarang Astunggara Santi bisa berada di Lombok Tengah, tepatnya di Desa Sasak Ende. Sasak Ende yang ada di Nusa Tenggara Barat. Halo, siapa? Bajang ya? Bajang. Bajang Diego. Benar. Bajang Diego. Kalau di Bali bisa manggil Bli. Kalau di Jawa manggilnya Mas. Kalau di suku Sasak manggilnya Bajang. Oke, kalau cewek apa namanya? Dedare. Dedare Santi Dharma Chandra. Baiklah. Bajang, ini kan Santi mau belajar ya tentang bagaimana kita melestarikan leluhur Nusantara ini, dan salah satu suku asli yang ada di Indonesia ini adalah suku Sasak. Nah, Bajang, ini kampung apa ini sebutannya? Nah, kalau ini kampungnya namanya Kampung Sasak Ende. Hmm. Dimana itu tulisannya Ende, kita baca Ende. Ende, Itu artinya tameng atau perisai. Ende itu artinya tameng atau perisai. Terus Kalau Ende. kalau Sasak itu kita ambil dari kata suku yang ada di Lombok ya, itu suku Sasak. Dan juga sekaligus bahasa yang digunakan sehari-harinya itu bahasa Sasak. Contohnya nih, kamu lagi ngapain? Itu bahasa Sasaknya gimana? Side jekam kembeh kah? Side Jekam kembeh. jike Jekam kembeh. kembeh. Kah? Lagi ngapain? Oh, kamu lagi ngapain? Contohnya kalau mau bilang terima kasih dalam bahasa Sasak itu matur tampiasi. Matur tampiase. Tampiasi. Tampiasi. Matur tampiasi. Ya, jawabannya nanti itu pade-pade adalah sama-sama. Oh ya, matur tampiasi. Pade-pade. Oh, ya ampun, Santi pinter banget gitu kan. Nah, baiklah, ini sejak kapan sih dibangun dibangun dengan desa adat yang memang ini kayak nuansanya memang Sasak banget gitu. Jadi kampungnya ini itu terbentuk pada tahun 1998 ya. Dan disahkan sebagai objek wisata itu pada 2001. Sampai sekarang kita masih melestarikan juga perkampungan adat yang ada di suku Sasak atau di Lombok ini pada umumnya. Tapi ini memang ada yang tinggal di sini. Iya, jadi mengenai perkampungan kami di sini juga masih real dihuni, itu bukan sebagai objek wisata aja. Tapi benar-benar memang ada penduduknya. Benar-benar ada orang yang tinggal. Dan di sini tuh ada 35 kepala keluarga. Oh, 35 dan kakak. 175 orang. Oh gitu. Iya. Dan di sini juga sistemnya itu bisa nambah ya. Nambah itu gimana? Jadi misalnya kalau pemudanya di kampung ini, bikin rumah barunya di sini juga. Atau mungkin kalau mau nikah jadi dia harus bikin rumah baru, jadi itu bisa nambah juga. Tapi kalau suku Sasak itu kalau nikah memang harus sesama suku Sasak atau memang boleh sama nikah sama orang Bali, orang Jawa, atau ada aturan khususnya atau gimana sih? Nah, itu untuk aturan khususnya nggak ada. Kita boleh ambil dari luar juga. Tapi kalau sesama Sasaknya itu boleh juga. Oh gitu. Dan di sini tradisi adat orang Sasak itu kalau mau nikah dinamakan dengan sistem kawin culik atau kawin lari. Gimana itu? Gimana maksudnya diculik? Iya. Gimana itu? Jadi Ada dedare nih ini ya. Terus ada bajang nih, terus gimana? ada bajang sama dedari itu dia sudah saling suka dulu. Jadi kalau mau nikah itu dia si bajangnya itu harus bisa bawa dedari itu lari ke rumah si laki-laki atau bajangnya itu. Diam-diam atau memang Diam-diam. sekedar formalitas aja atau gimana sih? Nah, itu diam-diam. Itu untuk keluarga si dedari itu dia tidak ada yang tahu. Oh, Kalau gitu. kita mau culik dia. Diculik. Dan nanti kalau udah sampai ke rumah si bajang itu baru kita kasih tahu untuk keluarga si perempuan. Buat Itu apa? dilakukan pada malam hari juga ya. Oh, serius? Ya, pagi siang sore itu nggak boleh. Harus dilakukan pada malam hari. Itu ada sejarahnya nggak sih? Kok unik banget? Ada mungkin leluhur dari suku Sasak pernah mungkin kasih tak sampai atau apa, jadi mungkin memperjuangkan perempuannya ini sehingga harus diculik dulu agar bisa dimiliki dan dinikahi atau bagaimana? Seru juga sih ini. Nah, itu mungkin udah dari turun temurun. Oh gitu ya. Udah dulu, jadi kita sampai sekarang masih dilakukan juga tradisi penculikannya. Oh, penculikannya mantap sekali. Nah baiklah, jadi kalau untuk para kesatria. Oh, untuk suku Sasak. Oh, untuk melambangkan keberanian, laki-laki tanggung jawab. Ya. Nah ini buat dedara-dedara suku Sasak siap diculik kalian. Culik dong. Nah, itu dijaga sama ayah. oh gitu. Yang dari pihak laki-laki. Mainannya dari yang perempuan. Oh gitu. Jaga, bisa-bisa saling bunuh itu. Oh iya, kalau zaman dulu ya sih ya. Kalau misalnya tentara, Bawa pistol. bisa perang. Oh.
gitu. Kalau nggak tahuan. Kalau Jadi ketahuan. harus diam-diam benar. Oh, memang harus bener-bener Malam-malam diam. makanya. Jadi jendelanya dibuka aja guys. Jadi biar cepet set lompat gitu kan. Nah baiklah, ini untuk tradisinya biasanya ada upacara khusus apa sih atau ritual apa sih untuk suku Sasak ini gitu? Nah untuk ritualnya itu istilahnya begawi juga ritual. Itu gimana? Terus setelah ada pernikahan baru di sini itu ada 2 hari untuk pestanya. Nah, dan itu nanti ada 1 hari untuk mengundang kerabat-kerabat yang dekat dan 2 harinya itu untuk mengundang kerabat-kerabat yang kita yang jauh juga. Oh Datang gitu, ke sini. untuk undangannya ya. Nah, dan di hari keduanya itu ada istilahnya nyongkolan. Apa itu? Nah, itu udah tradisi orang Sasak juga, yaitu arak-arakan pengantin ke rumah pengantin perempuan. Habis diculik arak-arakan ke sana. Iya. Mantap banget gitu kan. Nah lanjut lagi nih, ini kan nanti Santi sama Bajang nanti keliling ya ke sini mau lihat-lihat ya. Terus ada lagi nggak siapa Bajang misal kayak leluhur siapa sih di sini yang dituakan atau memang leluhurnya ya mungkin sudah meninggal atau apa tapi memang masih dihormati atau masih memang jadi cikal bakal sejarah dari suku Sasak ini siapa, sosok siapa beliau ini? Nah untuk leluhurnya itu mungkin sudah meninggal, Iya, sudah meninggal, tapi orang tertua di kampung ini kita masih untuk mengikuti juga. Siapa beliau namanya? Ada namanya Papu Idi, sama Papu Lenep, ada juga ada Ina Sukardi. Itu ada 3 orang tertua di kampung ini yang kita hormati juga, yang kita ikuti untuk keputusan yang kita akan buat. Oh itu tetua adat ya, jadi apapun keputusan yang ada di desa adat harus melalui beliau ya? Iya. Oh seperti itu, jadi itu tuh memang beliau sudah meninggal, jadi itu sebagai leluhur suku Sasak sendiri. Iya. Oke, seperti itu, luar biasa ya. Dah untuk beli ini kan kok beli sih, aduh jadi inget yang di Bali semuanya kalau manggil beli mas apa gitu kan. Nah Bajang ini kan sebagai generasi muda suku Sasak ya. Nah bagaimana sih cara untuk melestarikan tradisi adat dan budaya suku Sasak itu bagaimana? Nah kita itu harus patuh semua juga. Yang ada di kampung ini itu satu keluarga juga. Jadi itu kita kerjasama untuk tetap melestarikan adat budaya, rumah adat seperti ini juga. Seperti itu. Oh gitu, jadi harus semangat ya untuk melestarikan adat budaya. Makanya pakaiannya memang seperti ini ya, hampir Iya, sama itu dengan baju adat. Bali ya, hampir sama sih. Mungkin karena dekatan dulunya ya, jadi mungkin ada sejarah leluhurnya atau pakai seperti apa. Kalau Santi nih baru beli di pasar maksudnya. Nah baiklah Bajang, ini kan nanti Santi mau keliling-keliling di sini, dan apa sih ada syaratnya untuk masuk di desa adat wisata ini apa? Terus memang ada nggak sih larangannya itu apa? Nah itu nggak ada semuanya, untuk syarat sama larangan itu nggak ada. Nanti mau masuk di sini itu nanti ditemani sama pemandu lokalnya itu. Oh gitu ya. Yang akan menjelaskan tentang kampungnya ini. Oke. Makanan khasnya boleh tahu dong? Makanan khasnya apa? Nah di sini namanya cengeh. Cengeh itu apa? Itu seperti ada sayur lodeh. Oh kayak gitu ya. Ada plecing kangkung juga. Oke. Semua itu makanan khas kampung kami di sini. Tapi ada ritual khusus nggak? Ritual yang kayak untuk leluhur atau apa seperti itu ada nggak sih? Ritual khusus dari suku Sasak? Nah itu nggak ada gitu. Nggak ada ya. Jadi memang pure seperti kehidupan sehari-hari seperti ini. Iya. Hanya perkumpulan mungkin itu atau sekedar untuk penghormatan gitu ada nggak? Nggak ada juga. Oke, baiklah itu tadi. Yang penting dengan meskipun tanpa ritual atau apa, tapi kan Bajangnya juga di sini juga tetap melestarikan warisan dari leluhurnya. Ya, baiklah nanti saya mau ke sana dulu. Tambahin sedikit. Gimana aja? Itu sebelum nyongkolan itu harus ada selabar. Nyonggolan itu apa? Nyongkolan itu arak-arakan Arak-arakan pengantin. manten itu. Oh harus ada selabarnya. Selabar itu pemberitahuan dari keluarga yang laki pada keluarga yang perempuan. Dan Oh, itu diiringi biasanya dari iring-iringnya pakai apa itu? Nah, ada namanya tarian gedang beli. menikah dengan anak saya. Itu nyongkolan. Oh Itu namanya gitu.